semoga selalu dalam kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian. Anak-anak, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar SPDP Tari kelas 6, tema 8, materi tari berkelompok. Ada beberapa contoh tari berkelompok akan kita ulas pada pagi hari ini. Contoh tari berkelompok yang pertama ada tari Bedoyo Ketawang. Tari Bedoyo Ketawang ini ditarikan oleh 9 orang wanita yang masih suci dan dalam keadaan tidak haid ya. Tari Bedoyo Ketawang itu merupakan tarian sakral yang dipentaskan di Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah, Keraton Solo. Pementasan dilakukan 1 tahun sekali dan dalam acara tertentu, bukan acara sembarangan, yaitu dalam penobatan raja. Busana yang digunakan dalam tari Bedoyo Ketawang ini ada dodot ageng atau basahan, itu biasanya digunakan oleh pengantin. Kemudian gelung bokor, centong, cunduk mentol, tiba dodo, sirakam, kelat bahu, gelang, sampor. Musik yang digunakan yaitu gending ketawang gede, laras pelok. Yang kedua adalah tari serimpi. Tari serimpi ini berasal dari Yogyakarta, merupakan tarian klasik istana. Ditarikan oleh 4 orang penari. Kalau untuk tari serimpi Yogyakarta klasik itu selalu dibawakan oleh 4 orang penari. Kenapa? Karena tari serimpi ini melambangkan 4 unsur dunia, yaitu api, angin, udara, dan bumi atau tanah, dengan peran Batak, Gulu, Dodo, lan Buncit. Pada awalnya tarian ini ditampilkan di Keraton Yogyakarta hanya dalam acara kenegaraan dan peringatan kenaikan tahta sultan. Tarian ini bersifat sakral atau mistis. Namun pada saat sekarang tarian ini dapat digunakan untuk menyambut tamu dan acara-acara budaya. Untuk kostum yang semula itu menggunakan tututan seperti pakaian temanten putri gaya Yogya dengan gelung bokornya sebagai motif hiasan kepala. Namun sekarang tarian ini beralih ke baju tanpa lengan atau rompi dengan hiasan kepala yang kita lihat itu ada bulu burung kasuari serta gelung berhiaskan bunga ceplok. Karakteristik pada penari serimpi adalah keris yang diselipkan di depan silang ke kiri. Keris putri ini bernama cundrik, di mana digunakan di adegan perang yang menggambarkan pertikaian antara 2 hal yang bertentangan, antara baik dan buruk, antara benar dan salah, antara akal manusia dan nafsu manusia. Yang ketiga, tari Pakarena. Tari Pakarena berasal dari Sulawesi Selatan. Dahulu, tari ini digunakan untuk media pemujaan kepada para dewa. Namun sekarang tarian ini sebagai media hiburan.
prakarena ini dimulai dengan duduk dan memutar searah jarum jam. Gerakan memutar searah jarum jam memiliki makna yang melambangkan siklus hidup manusia. Kemudian gerakan naik turun, di mana gerakan tersebut mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah, terkadang juga di atas. Kemudian kostum itu menggunakan baju pahang atau tenunan tangan, lipak sabik, sarung sutra khas Sulawesi Selatan, dan perhiasan khas Kabupaten Selayar. Yang keempat, tari gantar. Tari gantar berasal dari Kalimantan Timur. Dahulu tari gantar ini ditarikan pada saat upacara adat saja. Juga ada yang mengatakan tari gantar ditarikan pada saat pesta tanam padi. Namun untuk sekarang tari gantar digunakan untuk menyambut tamu atau wisatawan yang hadir dalam acara adat Kalimantan Timur. Karena tari gantar ini menggambarkan ekspresi kegembiraan penari serta keramahan masyarakat Dayak ketika menyambut tamu. Properti yang digunakan pada tari gantar adalah tongkat. Gerakan tari gantar melukiskan orang yang sedang menanam padi. Tongkat menggambarkan kayu penumbuk untuk membuat lubang tanah. Sementara bambu berisi biji-bijian melambangkan benih padi dan wadahnya. Ayo tugas-tugas. Silahkan membuat catatan ringkasan dalam buku SBDP Tari. Matur nuwun, dadah.